Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV Turbo Channel bersama saya Hedi G. Di kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu APK Google Kamera Android tentunya yang terupdate buat teman-teman semua dari developer Urnik 05, dimana dia sudah merilis untuk Gcam-nya yaitu version 0.2.0, yang dimana Gcam-nya kalian bisa gunakan di banyak handphone Android lama ataupun yang terbaru saat ini, yang pastinya sudah teraktifkan untuk kamera 2 apinya. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung mulai aja untuk videonya. Check it out. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba APK Google Kamera Android yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini beserta dengan konfigurasinya ya teman-teman. Dan perlu diketahui juga, Gcam ini hanya bisa diinstal di device yang berandroidkan 9 yang tentunya sudah teraktifkan kamera 2 api ya, agar Gcam-nya bisa berjalan dengan maksimal. Di video ini saya mentester Gcam-nya menggunakan Realme XT ya teman. Perlu diingat, ini hanya sebatas tester saja. Untuk performa Gcam-nya tergantung handphone kalian ya, karena beda device, beda spek, beda ROM, tentunya beda kestabilan dan performa dan hasil Gcam yang kita bahas di video ini. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Kamera Android-nya. Untuk di mode-modenya rata-rata bisa digunakan dengan baik ya teman, untuk di Realme XT ya tentunya. Seperti di kamera utama, sama seperti yang versi kemarin ya teman. Ini dia kamera utama, normal bisa digunakan. Sekarang di portrait bisa digunakan dengan baik, termasuk dengan kamera depannya atau front kamera. Untuk di mode foto malam juga sama ya teman-teman. Oke, normal. Sekarang kita coba aktifkan untuk astrofotografinya. Oh, ternyata sudah aktif ya. Sekarang menonaktifkan di bagian astrofotografinya. Di mode night check juga aman ya. Sekarang di bagian video bisa kalian pilih sampai 60 fps ya frame rate nya, termasuk kamera depan normal bisa digunakan untuk di bagian video. Di yang lainnya panorama oke, normal. Selanjutnya di photospheres juga normal bisa digunakan seperti biasa. Lanjut di gerak lambat atau slow motion ya teman-teman. Gerak lambat bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu mode time lapse. Oke, ini dia ya teman-teman untuk hasil testernya di setiap bagian menu barnya ya teman yang sudah disediakan. Jadi kesimpulannya untuk di mode-modenya semuanya bisa dijalankan dengan baik ya teman. Jadi game ini sangat recommended untuk digunakan di Realme XT. Selanjutnya untuk di fitur auxiliary kamera atau multi lens ya teman-teman, ini dia. Ini ada 3 ya, ada main, makro, dan mode wide. Untuk di mode makro bisa digunakan dengan normal ya untuk di Realme XT. Untuk cara pakainya, teman-teman bisa mendekatkan objeknya kurang lebih 10 cm dengan lensa kamera kalian ya teman. Biasanya digunakan kita memoto benda-benda kecil atau binatang-binatang kecil ya teman-teman. Kalian bisa fokuskan, dekatkan ya seperti ini untuk hasilnya. Jadi kalau kalian jauhkan nanti gambarnya jadi blur ya teman, karena jarak fokusnya didekatkan. Sudah otomatis ya kalau kita memakai mode makro. Selanjutnya di mode wide untuk di Realme XT di Gcam Urnik 05 ini bisa digunakan dengan normal ya teman. Ini dia untuk hasilnya, mantap sekali ya teman, sangat stabil untuk di Realme XT. Untuk yang lain teman-teman bisa coba sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk pada setelan atau pengaturan pada Gcam-nya ya teman. Saya akan kasih lihat apa-apa saja yang bisa kalian aktifkan dan dinonaktifkan. Yang wajib ya tentunya yang utama saja saya kasih tahu, seperti pengaktifkan auxiliary kamera dan yang lainnya ya tentunya. Oke, ini bagian setelan. Teman-teman bisa scrollkan ke bawah, cari perlu akses jangan ganggu ini ya. Ini dia. Pilih Google kameranya yang kalian install atau Urnik 05 nya kalian pilih, lalu izinkan mode jangan ganggunya. Ini bertujuan saat kalian merecord video tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya di pengaturan lanjutan. Di sini teman-teman bisa mengaktifkan untuk kontrol HDR plus, kontrol RAW dan JPEG nya. Oke, kalau kalian scrollkan ke bawah ada pengaturan foto ya.
Kalian bisa buka di bagian lip aperture, lalu kalian bisa enablekan ya atau aktifkan. Kemudian teman-teman bisa pilih untuk pengaturan secara manual seperti back kamera, telefoto, wide, dan kamera ID4 ya. Saya coba buka yang umum aja ya, back kamera. Setelah kalian buka, nanti akan ada pengaturan seperti sharpness, luma denoise, chroma denoise, contrast, dan saturation ya. Teman-teman bisa mengatur secara manual sampai mendapatkan hasil terbaik yang menurut kalian masing-masing. Apabila kurang puas dengan config yang disediakan ya, tentunya di bawahnya ada WiFi LED, luma denoise, chroma denoise juga ada ya. Oke, selanjutnya yang kalian bisa atur ini disable zoom di mode portrait, bisa kalian aktifkan ya. Selanjutnya auxiliary kamera, ini dia show buttonnya. Apabila fitur ini memang berfungsi di handphone kalian bisa aktifkan. Kalau tidak berfungsi, bisa kalian nonaktifkan untuk show button auxiliary kameranya atau multi lens. Untuk di kamera ID4 sendiri di Realme XT bisa digunakan, tapi untuk hasilnya seperti monokrom gitu ya teman-teman, jadi tampilannya kurang bagus lah. Oke, selanjutnya untuk di pengaturan video bisa kalian pilih sampai resolusi paling tinggi 4K, dan di bagian timelapse juga bisa kalian aktifkan untuk kualitas 4K nya. Oke, itu dia tadi di bagian setelan atau pengaturan pada Gcam-nya yang kalian bisa optimalkan ya teman-teman, kalau kalian kurang puas dengan config yang sudah disediakan tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke cara penginstalan dari awal ya teman-teman. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, apabila teman-teman hobi gonta-ganti Gcam atau di handphonenya sudah terinstall dengan Gcam based on Google yang sama dengan APK yang kalian akan install, saya contohkan seperti ini. Nah, saat teman-teman menginstal untuk bahan APK-nya, ada pemberitahuan seperti ini. Apakah Anda ingin menginstal update ke aplikasi yang sudah ada? Data Anda tidak akan terhapus ya. Jadi teman-teman, sebelum menginstal APK-nya, alangkah baiknya agar menghapus Gcam yang sudah terinstall dengan based on Google yang sama ya teman. Nah, setelah terhapus untuk Gcam-nya, barulah teman-teman install APK yang tentunya kalian sudah download di deskripsi di bawah video ini ya untuk linknya. Untuk proses penginstalan seperti biasa, klik bahan APK-nya, dilanjutkan dengan mengklik install. Sekarang kita tunggu. Nah, apabila sudah terinstall seperti ini, alangkah baiknya teman-teman jangan buka dulu untuk Gcam-nya, tapi kalian bisa buka info aplikasi Gcam-nya atau langsung tap di icon Gcam yang sebelumnya kalian install ya. Tahan seperti ini. Muncul seperti ini, teman-teman bisa pilih info aplikasi Gcam-nya. Lalu pilih penggunaan memori, hapus data cache-nya dan data penyimpanan Gcam-nya ya teman-teman. Ini bertujuan agar tidak terjadi konflik dengan Gcam yang kalian hapus tadi ya, dengan based on Google yang sama tentunya. Oke, kalau sudah clear seperti ini, teman-teman bisa buka kembali untuk Gcam-nya yang sebelumnya kalian install ya. Ini dia. Setuju semua untuk perizinannya. Dan selesai ya. Ini dia tampilan proses penginstalan dari awal untuk Gcam-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial cara penerapan konfigurasinya ya teman-teman. Untuk langkah pertamanya, teman-teman bisa buka opsi atau swipe-kan ke arah bawah di layar bidiknya, lalu pilih pengaturan atau tap di bagian icon gear ini. Kalau sudah terbuka untuk setelannya, teman-teman bisa scrollkan ke paling bawah. Di bagian info ini ada pengaturan config ya. Ini dia bacaan config. Teman-teman bisa buka. Nanti ada 3 bagian, nickname, changelog, dan save. Di sini teman-teman bisa pilih save, tap aja untuk membukanya. Nah, nanti ada kolom ya, kolomnya kalian tap. Di sini teman-teman bisa kasih nama apa aja sesuai selera kalian. Kalau kalian sudah kasih nama, langsung pilih save. Oke, di tahap ini sudah selesai. Selanjutnya teman-teman bisa langsung download untuk config-nya. Karena linknya sudah saya disediakan, tinggal kalian klik ya untuk linknya yang ada di deskripsi. Maka kalian akan dialihkan ke halaman browser seperti ini tampilannya, halamannya. Kalau sudah masuk, teman-teman bisa scrollkan ke arah bawah, nanti akan ada banyak nama-nama device ya. Ini adalah config semua. Ada untuk Asus, beberapa varian ya dari Asus. Ada untuk Essential, HTC, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, Oppo juga ada ya teman-teman, Realme, Samsung,
dengan varian Snapdragon ya untuk chipsetnya. Dan di bawahnya ada untuk Xiaomi, banyak sekali ya teman-teman. Ini dia untuk daftar config sesuai dengan device, sesuaikan ya untuk confignya dengan device kalian untuk mendownloadnya. Nah, untuk mendownloadnya caranya sangat mudah, teman-teman bisa klik di kolomnya. Kebetulan saya di sini tester yang menggunakan Realme XT. Saya pilih device Realme XT. Setelah kalian klik kolomnya, nanti akan ada bacaan berwarna biru. Ini adalah config semua. Kalian klik akan langsung memproses atau mengunduh untuk confignya. Oke, kalau sudah di-download untuk confignya, teman-teman bisa beralih ke aplikasi manager file di handphone kalian masing-masing ya. Kalian bisa buka tentunya di memori internal, cari file config tadi ya yang kalian download sebelumnya. Kalau sudah ketemu, ini dia ya untuk file config yang sebelumnya saya download ya teman. Tapi di sini saya juga menyediakan konfigurasi dari saya sendiri. Apabila teman-teman tertarik, bisa download ya untuk bahan confignya di deskripsi di bawah ini untuk linknya. Oke, kita lanjut. Teman-teman bisa pilih atau tahan di bagian confignya yang kalian download sebelumnya. Lalu kalian bisa pindahkan ke memori internal untuk confignya ya yang kalian pilih tadi. Cari folder Gcam di memori internal. Kalau kalian sudah buka kembali untuk folder config 7. Kalian bisa buka ya, ini dia foldernya. Kalian bisa tempelkan untuk config yang kalian pilih tadi atau kalian ingin pindahkan tadi ya. Oke, kalau sudah kalian pindahkan, selanjutnya teman-teman bisa buka untuk Gcam-nya. Oke. Selanjutnya untuk menampilkan pengaturan config-nya, teman-teman bisa tap di bagian bar hitam ini di samping tombol shutter dan kalian kamera sebanyak 2 kali. Maka akan muncul pengaturan cost config. Klik tanda panah untuk menampilkan daftar config-nya. Pilih config yang ingin diterapkan. Selanjutnya untuk menerapkannya tinggal kalian pilih restore. Dan selesai. Sekarang Gcam bisa kalian gunakan seperti biasa ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah sampel foto yang saya gunakan dengan menggunakan Gcam 05 versi 2.0 dan konfigurasi dari saya sendiri. Check it out. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan icon notifikasinya juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.